BNPB serahkan Huntara bagi penyintas bencana. Program MBG tetap berjalan selama Ramadan. Polisi gagalkan penyelundupan sabu ke Jambi. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyerahkan 252 unit Huntara kepada warga 3 desa di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan longsor. Ratusan unit hunian sementara yang dibangun BNPB berada di 3 titik di Kecamatan Ketol, seperti di Kampung Bintang Pepara, di Kampung Serempah, dan Kampung Burlah. Total yang sudah siap dihuni sebelum Ramadan ini di Kecamatan Ketol berjumlah 252 unit. Kepala BNPB menyebut ada 791 unit Huntara yang akan dibangun di Aceh Tengah. Saat ini progres pembangunan seluruh Huntara sudah 80% dengan target sebelum bulan Ramadan akan selesai. Namun jika belum selesai, korban yang masih ada di tenda akan dipindahkan ke rumah kerabat atau sewa dan diberikan dana tunggu hunian Rp600.000 per bulan. Sebagai informasi untuk Aceh Tengah, Huntara yang harus dibangun adalah 791 Huntara. Dan sekarang semuanya rata-rata sudah dibangun. Target kami di awal-awal puasa ini semuanya sudah selesai dibangun. Sehingga masyarakat yang rumahnya rusak berat, hilang. Bahkan rumah yang diprediksi dalam waktu tidak terlalu lama akan rusak, hancur. Karena memang tempatnya diletaknya di daerah-daerah yang sangat berbahaya. Itu pun semua oleh Pak Bupati dipindahkan, direlokasi, baik relokasi terpusat maupun relokasi mandiri. Semuanya sudah serentak dibangun. Per hari ini yang sudah jadi sekitar 80% ya. Dalam waktu tidak terlalu lama di awal-awal puasa ini semuanya akan kita selesaikan. BNPB Pusat dan pemerintah Aceh Tengah tetap membuka peluang pendataan kembali bagi rumah warga yang rusak atau diprediksi akan rusak parah karena berada di jalur berbahaya. Mustajab, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto meninjau lokasi hunian sementara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Kapolri dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyalurkan bantuan logistik sebanyak 16 truk. Bantuan tersebut berupa pakaian, bahan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak penyintas bencana. Selain itu, keduanya juga memastikan ketersediaan air bersih di lokasi dan juga mengapresiasi TNI serta Polri yang telah membantu dari awal hingga tahap pemulihan. Mendengarkan langsung dan melihat situasi dan kondisi masyarakat di sini yang melaksanakan pengungsian sementara di Huntara. Hari ini kami melanjutkan membagikan bantuan sosial, ada kurang lebih 16 truk yang kami salurkan di Huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Klaten. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan akan membangun tanggul permanen di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencegah banjir kembali menggenangi pemukiman warga. Banjir yang kembali melanda Kecamatan Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Rabu kemarin kembali membawa duka bagi warga. Lumpur kembali memasuki rumah warga, padahal warga baru saja membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir bulan November tahun lalu. Normalisasi sungai memang sudah dilakukan pemerintah, begitu juga dengan pembuatan tanggul, namun tak mampu menahan debit air.
Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan pembangunan tanggul memang belum permanen. Tanggul yang saat ini masih tanggul darurat untuk langkah awal rehabilitasi pasca bencana. Pihaknya akan segera membangun tanggul permanen, namun secara bertahap, sebab pembangunan pasca bencana harus lebih teliti dengan pertimbangan analisis potensi bencana. Normalisasinya itu, ini kan belum permanen ya. Itu hanya penghimpunan material yang tertumpuk di sungai-sungai. Kita buat alurnya. Nah, alur itulah nanti akan dipermanenkan di masa rehab rekon ini. Nah, untuk permanennya memang belum dimulai. Nah, itu baru alurnya karena masih ada pengerjaan, seperti jembatan dan yang lain-lainnya, agar alat-alat berat itu bisa, material-material berat bisa masuk. Nah, ini masih masa belum permanen. Kita tahu kemarin curah hujan tinggi lagi. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Ikatan Alumni Universitas Diponegoro atau IKA Undip bersama Yayasan Baitul Mal PLN Pusat dan Cabang Sibolga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Beginilah perjuangan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro atau IKA Undip bersama Yayasan Baitul Mal PLN Pusat dan Cabang Sibolga menuju Desa Ayem Meranti di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan pada penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi 25 November akhir tahun lalu. Desa yang sempat terisolir ini ditembus demi menyalurkan bantuan kemanusiaan sebagai komitmen IKA Undip dan Yayasan Baitul Mal PLN Pusat dan Cabang Sibolga terhadap penyintas bencana. Penyaluran donasi yang merupakan bentuk dukungan kemanusiaan dari alumni Undip di seluruh Indonesia guna meringankan beban penyintas bencana. Di Desa Ayem Meranti, bantuan yang disalurkan berupa bantuan kebutuhan logistik, kebutuhan dapur, dan kebutuhan pendidikan berupa alat tulis dan buku sekolah bagi anak-anak penyintas bencana. Bantuan serupa juga disalurkan bagi penyintas bencana di Desa Rampah dan Bunan Dolok, Kecamatan Sitahuis yang direspon baik oleh warganya. Sekretaris Jenderal IKA Undip Mangara Pradede menyebut penyaluran bantuan ke wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan Sumatera Utara ini merupakan bantuan kemanusiaan tahap kedua yang sebelumnya penyaluran bantuan dilakukan di Provinsi Aceh. Setelah itu kemudian Badan Tanggap Darurat yang ada di dalam alumni Undip melakukan kegiatan pengumpulan dana. Nah, kemudian dana yang terkumpul ini sudah kita lakukan. Ini tahap kedua. Tahap pertama kita lakukan di Aceh Tamiang, kemudian di Padang, dan di Tapanuli Selatan. Kemudian ini adalah tahap kedua yang kita lakukan secara bersamaan juga di 3 provinsi. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh di Sitamiang dengan Tebar Benih. Kemudian di sini tahap kedua kita ambil ke Tapanuli Tengah karena Tapanuli Selatan sudah. Jadi bantuan kemanusiaan ini disambut antusias warga yang terdampak bencana banjir. Kami merasa senang sekali lah. Kami merasa senang sekali karena dapat bantuan dikasihin kami. Jadi semoga kalau kami pikir dapat kesehatan selalu dan juga biar bisa bertambah rezeki dan juga yang mengasih. Dan juga kalau yang mengasih itu kami bilang terima kasih sebanyak-banyaknya. Desa Sitahuis dan Desa Bunan Dolok merupakan desa terdampak musibah tanah longsor yang aksesnya sempat terputus. Hadirnya IKA Undip dapat meringankan beban penyintas bencana desa ini. Kami atas nama pemerintah Desa Rampah, juga pemerintah Desa Bunan Dolok, juga atas nama masyarakat Desa Rampah, atas nama masyarakat Bunan Dolok mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Alumni Undip atas bantuan berupa logistik kepada desa kami. Tentu kami sangat terbantu, masyarakat sangat terbantu dengan bantuan ini.
Kedepan program Tim Bencana IKA Undip dan YBM PLN ini juga berkomitmen akan hadir dan terus meringankan beban para penyintas bencana. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas 22 kontainer berisi bantuan untuk korban banjir dan longsor Sumatera. Selain makanan, bantuan berupa bahan bangunan juga diserahkan guna mempercepat proses pembangunan kembali fasilitas umum yang terdampak bencana. Pelepasan 22 kontainer berisi bantuan untuk korban bencana alam dilakukan di Polda Sumatera Utara. Bantuan untuk korban bencana Sumatera ini tidak hanya berisi makanan, namun juga obat-obatan serta bahan bangunan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas umum yang terdampak bencana. Pengiriman bantuan dikirim serentak ke 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut dengan bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat yang hingga kini masih kesulitan akibat bencana alam yang terjadi. Harapan kami bantuan ini bisa membantu khususnya bagi masyarakat yang terdampak, dan tadi berdasarkan laporan bahwa bantuan-bantuan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak di 3 provinsi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyerahkan bantuan perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang. Total 32 miliar lebih diserahkan kepada warga terdampak. Penyerahan bantuan perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak berat diterima oleh 1.680 kepala keluarga di Aceh Tengah. Untuk rumah warga yang mengalami rusak ringan mendapat bantuan 15 juta rupiah. Sedangkan untuk warga yang rumahnya rusak berat mendapat 30 juta rupiah. Total dana stimulan untuk Kabupaten Aceh Tengah sebesar 32 miliar 175 juta rupiah. Langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Nah tentu tadi sesuai arahan daripada kepada Bapak Kepala BNPB dan Bapak Kemenko PMK, kalau ada nanti masih masyarakat yang rumahnya belum terdata, ini masih kita buka ruang dan nanti sampaikan kepada Kepala Desa, Camat agar disampaikan nanti ke Perkem atau nanti ke Kepala BNPB, Kepala BPBD di Kabupaten Aceh Tengah. Mustajab, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Program MBG tetap berjalan selama Ramadan. Saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sedang mengkaji adanya ganti rugi lahan masyarakat yang amblas ke lubang raksasa di Desa Pondok Balek. Hingga kini lebih dari 2 hektar lahan pertanian masyarakat amblas ke dalam lubang raksasa tersebut. Amblasnya tanah hingga menyebabkan lubang raksasa di Desa Pondok Balek, Aceh Tengah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang lahan pertaniannya amblas ke dalam lubang raksasa. Hingga kini lebih 2 hektar lahan masyarakat amblas dan hingga kini longsoran masih terus mengancam lahan pertanian masyarakat. Warga sendiri berharap agar pemerintah daerah memberi ganti rugi terhadap masyarakat yang lahan pertaniannya terdampak. Pemkab Aceh Tengah sedang mengkaji proses penggantian lahan kebun masyarakat, juga mempersiapkan lahan lain milik Pemkab yang bisa digunakan masyarakat terdampak. Ini kan kebun warga yang amblas itu kan sudah ada 2 hektar paling nggak Lebih. Untuk lahan masyarakat Pak ya. Apakah ini ada kebijakan kajian untuk mengganti lahan warga yang amblas? Itu kan nanti kita diskusi. Karena masyarakat ini kan ekonominya sudah apa ya? Terganggu lahannya, dan nanti ini sudah kita sampaikan juga ke masyarakat. Kalau nanti ada tanah pemerintah, tanah Pemda, nanti akan kita sampaikan bahwa mereka nanti bisa juga bercocok tanam di tempat yang sudah kita siapkan. Dan ini harus kita pikirkan, ini wajib kita pikirkan pemerintah daerah. Dan ini tentu tugas pemerintah dan seluruh
bersama anggota DPRK nanti. Ini masih kajian, Pak. Ya. Pemerintah kabupaten juga mengimbau warga agar tetap waspada dan menjauhi daerah longsoran sesuai petunjuk petugas yang berjaga di area longsoran. Mustajab, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, lubang raksasa di Desa Pondok Bale, Aceh Tengah terus meluas. Untuk mengurangi luas longsoran, Kementerian PU menutup aliran limbah masyarakat dan mengalihkan arus lalu lintas warga. Lubang raksasa di Desa Pondok Bale Ketol, Aceh Tengah kian meluas lantaran longsoran yang terus bergerak aktif. Gambar udara menunjukkan detik-detik longsoran terus terjadi di lubang. Saat ini, luas lubang raksasa mencapai 3 hektar serta mengancam permukiman dan lahan pertanian. Kajian di lapangan menemukan longsoran sepanjang 1 meter terjadi setiap hari. Untuk mengurangi luasan longsoran, Kementerian Pekerjaan Umum sementara menutup aliran air dari limbah masyarakat. Kita masih survei geolistrik dan geoteknik. Itu adalah survei yang untuk menentukan jenis apa penanganan permanen di sini, sehingga hasil yang kita tentukan nanti betul-betul tepat dengan kondisi tanah sekitar ini. Selanjutnya langkah pertama sekali sebenarnya kami sudah melakukan pemutusan air limbah masyarakat, karena air itulah satu-satunya penyebab yang setiap hari tanah makin bergerak. Pihak Utama Karya yang turut menangani longsoran akan melakukan detur untuk pengalihan jalan sekitar longsoran untuk lalu lintas warga. Per harinya sekitar 1 meter, jadi mendekati detur yang sudah kita buat. Jadi nanti yang kita lakukan yang pertama, kita hentikan dulu aliran airnya yang ada. Terus yang kedua, kita siapkan opsi detur nanti jika untuk kegiatan libur lebaran sama menjelang bulan puasa. Kita siapkan opsi dulu untuk jalan akses sehingga fungsional warga dan logistik tidak terganggu. Saat ini tim penanganan masih melakukan kajian untuk mendapatkan penyebab pasti pergerakan tanah. Kajian itu diharap selesai dilakukan akhir bulan ini agar mendapat solusi permanen penanganan longsoran lubang raksasa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya memastikan program makan bergizi gratis di bulan Ramadan akan tetap berjalan namun dengan pola berbeda. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya meninjau dapur SPPG milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Desa Sampali, Percut Setuan. Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan selama bulan Ramadan, program MBG akan tetap berjalan seperti biasa namun dengan pola yang berbeda. Ia menambahkan program makan bergizi gratis tidak boleh berhenti karena asupan gizi bagi anak-anak harus terus-menerus dilakukan. Ramadan tetap berjalan, Ramadan tidak dijadikan alasan untuk program makan bergizi gratis ini berhenti. Karena asupan gizi itu tidak boleh berhenti, harus terus-menerus dilakukan, hanya polanya berbeda. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, jelang bulan Ramadan, harga daging ayam potong mulai merangkak naik. Hal ini menyebabkan penurunan pembeli hingga 40%. Kenaikan harga ayam di Kota Pekanbaru jelang Ramadan menyebabkan penurunan pembeli hingga 40% dari hari biasa. Seperti di Pasar Dupa, Kecamatan Merapoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, harga ayam potong ukuran kecil dijual oleh pedagang Rp36.000 per kilogram. Sementara ayam dengan ukuran menengah hingga besar dengan berat 1,5 hingga 3 kg dijual Rp32 hingga Rp34.000 per kilogram. Tidak hanya ayam potong, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam yang mengalami kenaikan Rp4.000 per papan atau per 30 butir telur. Meski mengalami kenaikan harga, pedagang bilang tidak berpengaruh terhadap jumlah pembeli.
Para pembeli hanya mengurangi jumlah telur yang mereka beli. Sejak ayam naik ini agak menurun. Menurunnya berapa persen, Pak? 60% ada. 60% ada? 40% lah. Biasanya Bapak menyediakan berapa kilo? Ada 200 kilo. Sekarang nggak sampai. Kalau sekarang? Untuk pasokan telur sendiri masih aman, diperkirakan harga telur ayam akan kembali meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 27 Aceh Besar menunjukkan bakat seni mereka dalam ajang piasan seni tahunan. Selain pertunjukan tarian tradisional, di ajang ini juga ditampilkan drama kolosal ciptaan guru dan siswa di sekolah. Sebanyak 839 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 27 Aceh Besar menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya dalam ajang piasan seni yang digelar setiap tahunnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya Aceh di sekolah sejak dini. Ada berbagai pertunjukan seni yang ditampilkan mulai dari tarian tradisional, drama kolosal, serta pemberian apresiasi kepada siswa berbakat dan guru berprestasi. Berbeda dengan piasan seni sebelumnya, piasan seni keempat kali ini, Min 27 Aceh Besar melakukan hak cipta untuk tarian rentak sige ciptaan guru dan siswa di sekolah. Semua anak diberi ruang, semua anak diberi kesempatan, sehingga tidak ada lagi yang namanya anak itu nggak mampu, anak itu nggak bisa. Karena ketika kita kasih ruang dan kita mau membimbing, membina mereka, insya Allah mereka bisa. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 27 Aceh Besar tak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mengedepankan kegiatan ekstrakurikuler terutama dalam bidang seni dan budaya. Selain itu, ada juga 10 buku karya siswa yang dipublikasikan. Diharapkan Min 27 Aceh Besar bisa meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Polisi gagalkan penyelundupan sabu ke Jambi. Saksikan usai jeda. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 8 kg sabu yang disimpan dalam oleh-oleh Bika Ambon. Narkoba tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi menggunakan bus yang ditumpangi pelaku. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat menggeledah tas yang dibawa tersangka berinisial ARM sesaat setelah menghentikan bus yang ditumpangi pelaku di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan narkoba dalam tumpukan oleh-oleh Bika Ambon. Petugas menemukan 2 kg sabu yang rencananya akan dibawa pelaku ke Jambi. Dari keterangan pelaku ternyata diketahui terdapat sisa narkoba lain yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Petugas pun kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu pelaku lagi yakni ZH yang berperan sebagai pemilik rumah yang menjadi gudang penyimpanan narkoba. Di lokasi ini petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 6 kg yang disimpan di dalam lemari pakaian. Seorang laki-laki yang kita amankan dan dilakukan penggeledahan, yaitu didapatkan 2 kg narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kemasan oleh-oleh berupa oleh-oleh Bika Ambon. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut kami lakukan pengembangan terhadap temuan yang 2 kilo untuk dikembangkan ke pengedar berikutnya. Kemudian dari hasil penggeledahan ternyata anggota kami juga mendapatkan hasil yaitu 6 kilo sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah rumah hasil penggeledahan. Dua pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika.
Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Benar Pak, benar. Saudara, aktivitas sindikat penyelewengan BBM bersubsidi di Kota Medan diungkap personil Satreskrim Polrestabes Medan. SK terlihat. Oke. Terlihat. Oke. Nah, pelan-pelan. Ini adalah rekaman detik-detik saat petugas unit Pitsus Satreskrim Polrestabes Medan memberhentikan sebuah truk di Jalan Tol Belmera, Kota Medan. Truk ini bermuatan sejumlah baby tank berisikan BBM berjenis solar subsidi yang didapat dari sejumlah SPBU melalui pengisian normal layaknya kendaraan lain pada umumnya. Dari truk ini petugas menemukan sekitar 2 ton solar subsidi yang diduga hendak dijual ke perusahaan dengan harga solar industri. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan selain sindikat ini terdapat 5 sindikat lagi yang ditangkap karena terlibat dalam praktik penyelewengan BBM dengan beragam modus berbeda. Tidak hanya penyelewengan BBM jenis solar, terdapat pula sindikat penyelewengan BBM jenis Pertalite yang diungkap Polres Tabes Medan dengan sumber BBM yang sama yakni berasal dari SPBU. Dalam praktiknya, 6 sindikat yang ditangkap mendapat BBM dari SPBU dengan mudah usai bekerja sama dengan operator SPBU. Total terdapat 10 tersangka yang ditangkap dalam kasus penyelewengan BBM bersubsidi ini. Barang bukti BBM yang berhasil disita dan ditangkap, Pertalite ada 256 liter dan solar ada 14 ton. Tersangka secara keseluruhan ada 10 tersangka. Dari ke-10 tersangka ini setidaknya ada 3 operator SPBU. Dalam kasus ini polisi turut menyita barang bukti BBM jenis solar sebanyak 14 ton, sedangkan BBM jenis Pertalite sebanyak 256 liter. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kesal permintaan berhubungan intim ditolak seorang suami di Rokan Hilir, Riau, tega menganiaya istri dan anak tirinya. Akibatnya wajah kedua korban babak belur dipukul. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga warga Bagan Batu, Rokan Hilir, Riau. Korban MS bersama putranya mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh FS yang merupakan suaminya sendiri. Peristiwa penganiayaan ini dipicu lantaran MS menolak ajakan berhubungan intim oleh suaminya. Kesal permintaan ditolak, FS kalap dan menganiaya istrinya itu. Tak sampai di situ, RA yang merupakan anak sambung pelaku juga ikut dianiaya. Korban mengalami luka yang cukup serius di bagian muka dan mata. Melihat wajah korban yang babak belur, warga kemudian mendatangi rumah korban dan berhasil mengamankan pelaku. FS kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka meminta berhubungan badan kepada korban yaitu istri tersangka pada pukul 04.00, namun pada saat itu korban tidak memenuhi permintaan dari tersangka. Kini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku KDRT ini dijerat pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sawino RD, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau. Saudara, anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan, Sertu Muhammad Fadli memeras mantan kekasihnya dengan ancaman penyebaran video tak senonoh korban. Terdakwa Sertu Fadli dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara dan dipecat dari institusi TNI. Habis manis sepah dibuang, peribahasa yang menggambarkan tindakan pemerasan yang dilakukan terdakwa Sertu Muhammad Fadli kepada korban yang merupakan mantan kekasihnya. Dalam sidang pembacaan tuntutan oleh auditor di Pengadilan Militer 1/02 Medan Selasa sore, terdakwa menjalin hubungan dengan korban pada tahun 2022 lalu, kemudian pada tahun 2024 hubungan mereka renggang. Namun pada awal tahun 2025 terdakwa menghubungi mantan kekasihnya dan meminta dikirimi sejumlah uang, namun kekasihnya menolak. Terdakwa kemudian mengancam korban dengan mengirim rekaman telepon video atau VCS. Apabila korban tidak mau mengikuti permintaannya, maka terdakwa akan menyebarkan video tersebut.
Ancaman dan permintaan ini berulang dilakukan terdakwa hingga menyebabkan kerugian korban mencapai 30 juta rupiah. Perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal kumulatif, pasal 368 ayat 1 KUHP, junto pasal 482 ayat 1 huruf A KUHP, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Auditor militer Mayor Teki dalam tuntutannya meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada terdakwa, denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, hukuman tambahan terdakwa dipecat dari institusi TNI. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Israr Megantara akan mentas di Liga Futsal Spanyol. Saksikan usai jeda. Saudara, struktur kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando John Hertman mulai tersusun. Tangan dingin John Hertman dalam meracik skuad Garuda akan dimulai pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Sejumlah asisten pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi John Hertman dalam meramu Timnas Indonesia. Mereka adalah Nova Arianto, Sofi Imam Faizal, dan Zikri Lajuardi yang memegang peran berbeda bagi skuad Merah Putih. Nova Arianto yang juga menjabat sebagai pelatih Timnas U20 akan membawa pengalaman berharganya saat masih membantu Sinteyong. Sementara Sofi berpotensi membantu Hertman dalam menangani kebugaran pemain di berbagai kelompok usia tim nasional. Selain itu, sosok Zikri Lajuardi juga tetap dipertahankan sebagai analis pertandingan dalam tim kepelatihan. Sebelumnya, John Hertman sudah melakukan pendekatan dengan sejumlah penggawa timnas yang berlaga di liga domestik maupun luar negeri untuk menyerap masukan mereka. Analis sepak bola Anton Sanjoyo menilai tidak butuh waktu lama bagi Hertman dan asisten pelatihnya untuk menentukan kerangka tim dalam menghadapi FIFA Series. Nggak ada masalah lagi ya, karena mereka juga kan pengalamannya sudah malang melintang di kelompok umum, sudah banyak juga menangani tim nasional. Jadi rasanya sih dalam 1-2 pekan ini kan pasti akan ada komunikasi yang intens tentang apa yang dimaui oleh Hertman, tentang kemudian apa juga yang sebetulnya standpoint dari Nova, dari Sofi. Rasanya sih nggak ada masalah ya, karena kalau dalam posisi sekarang yang harus menyesuaikan adalah Nova. Ya, jadi dia harus menyesuaikan dengan apa yang dimaui oleh Hertman. Karena bosnya kan Hertman sekarang. Bukannya Hertman tidak melakukan adaptasi, dia juga adaptasi, tetapi lebih kepada bagaimana filosofi permainan dia, filosofi kepelatihannya bisa betul-betul ditangkap oleh Nova dan Sofi. Sejumlah warga menyebut positif penunjukan 3 asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia. Nova Arianto kan asistennya Sinteyong ya, otomatis dia bisalah strateginya Sinteyong bisa bisa diambil sedikit lah ya, otomatis. Kalau saya sendiri sih optimis. Optimis karena dia kan orang Indonesia asli juga, udah gitu ex pemain Persib, terus bekas pelatih U17. Dia juga sempat jadi asistennya Sinteyong dan menurut saya sih insya Allah kedepannya pasti bagus. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series dan akan kedatangan 3 tim, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis. Timnas dijadwalkan berjumpa Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK 27 Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penggawa Timnas Futsal Indonesia Israr Megantara segera mentas di Liga Futsal Spanyol bersama Burela FS.
Dari sepak bola dalam negeri, Saudara, Persita Tangerang terus membayangi papan atas Super League setelah tumbangkan PSBS Biak. Sempat tertinggal di babak pertama, pendekar Cisadane comeback menang 2-1. Terbang ke Indomilk Arena, PSBS Biak tampil tanpa beban dan lebih percaya diri. Hasilnya, di masa injuri babak pertama, skuad Badai Pasifik memimpin lebih dulu lewat sepakan Royeri Blanco yang sempat mengenai Tamirlan Kozubaev. 1-0 PSBS Biak unggul hingga rehat. Memasuki perku kedua, Persita Tangerang bermain lebih Spartan menyerbu pertahanan PSBS. Di menit 69, publik tuan rumah bergemuruh melalui sepakan Raiko Rodriguez ke tiang dekat. Skor 1-1 untuk kedua tim. Dewi Fortuna kembali datang untuk tuan rumah. 1 menit berselang, pendekar Cisadane berhasil comeback. Umpan yang berbisa disambut tandukan Ahmad Nur Hardianto. Hingga 90 menit akhir, Persita mampu menjaga keunggulan 2-1. Kemenangan ini membuat Persita tetap bertengger di posisi 6 klasemen mengoleksi 35 poin. Sementara PSBS Biak makin melorot ke peringkat 15 hanya berjarak 2 poin dari zona merah. Saudara, pecahkan rekor dunia lewat tinju sambil beramal. Inilah yang dilakukan Patrick Winata, pemecah rekor dunia tinju 24 jam nonstop. Dengan persiapan intensif, aksi yang menguras fisik mental ini dilakukan Patrick Winata karena kepeduliannya untuk anak-anak penderita kanker. Berikut liputannya untuk Anda. Petinju asal tanah Papua, Patrick Winata, bersama Project 24 memecahkan rekor dunia Guinness World Record dengan tantangan ekstrim bertinju selama 24 jam non-stop dalam 223 ronde 1 November 2025 lalu. Iya, Patrick Winata, atlet kelahiran Pakpak, Papua Barat ini sukses menjadi orang Indonesia pertama yang berstatus memegang rekor bertinju padding 24 jam non-stop. Tak hanya gelar Guinness World Record, Patrick Winata juga dapat donasi dari penonton live streaming aksinya. Uang donasi hampir 240 juta didapatnya, diniatkannya untuk diberikan kepada anak-anak penderita kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK. Patrick menyadari ia tidak berjuang sendiri. Kombinasi tim yang solid, persiapan matang dengan latihan disiplin, dan mentalitas baja menjadi kunci pencapaiannya. Namun tahukah Anda bagaimana beratnya perjuangan Patrick Winata untuk bisa sampai ke level ini? Dan bagaimana kekuatan tekadnya untuk bisa memecahkan rekor yang bersumber dari anak-anak penderita kanker? Patrick Winata pun bercerita. Ada teknik tertentu nggak yang digunakan ketika memecahkan rekor itu? Tapi kan orang kayaknya kalau nggak, kok mungkin nggak sih nih gitu 24 jam porsinya? Dan itu yang cukup berat buat saya waktu itu karena saya tuh karena ini kan belum pernah ada. Belum ada metode yang benar-benar dikhususin untuk mempersiapkan ini. Jadi saya tuh berusaha untuk mencoba mengulik sendiri gimana latihan yang tepat buat persiapan saya ini. Jadi ada beberapa metode yang saya gabungin dari metode boxing itu sendiri dan olahraga lain seperti maraton. Ya, jadi saya gabungin. Kita waktu itu memang kita punya target itu, tapi tidak mencapai target. Tapi saya cukup senang karena pertama saya ini bukan siapa-siapa. Pertama saya itu bukan orang yang terkenal, tapi saya cukup bangga karena hari itu kita bisa ngumpulin dalam 24 jam itu kumpulin sekitar hampir 240 juta. Buat orang seperti saya yang bukan siapa-siapa itu cukup besar, dan yang menariknya dari founder yayasan ini juga sempat ngomong bahwa ini donasi terbesar yang mereka pernah terima gitu. Jadi saya cukup bangga, cukup senang ya kita bisa ngumpulin sebesar itu. Sementara itu, pelatih Patrick, James Mokoginta, awalnya tidak menyangka dengan ide gila Patrick Winata memecahkan rekor bertinju 24 jam non-stop. Namun James bersama tim pelatih langsung mempersiapkan program latihan yang tepat selama 4 bulan. Tak hanya fisik, James justru menilai menjaga mental dan suasana hati sang atlet jadi hal yang paling penting.
saya kebayang juga, waduh ini sesuatu hal yang gila menurut saya. Soalnya saya petinju profesional pun saya nggak sampai sebanyak itu paddingnya 24 jam. Paling saya latihan padding 12 ronde, 15 ronde. Terus Bang Patrick bilang, "Bang, saya punya rencana mau padding 24 jam." Saya sempat mikir, aduh ini kayaknya sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Abang pikir-pikir dulu deh. Jadi pelatih saya nyari pelatih yang bisa sesuaiin mentalnya Bang Patrick. Jadi biar Bang Patrick moodnya tetap stabil. Soalnya kan kita 24 jam itu butuh kayak ketenangan. Kalau pelatihnya nggak sesuai seperti apa yang Bang Patrick mau, moodnya bisa hancur dan itu bisa fatal. Oke, nah itu ketika latihan dalam sehari berapa jam sih biasanya? Kita biasa paling sedikit itu satu hari itu 5-6 jam. 5-6 jam. Ya. Dan inilah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI, di mana uang ratusan juta yang diraih Patrick Winata selama bertinju 24 jam non-stop langsung ia donasikan ke yayasan ini. Selama ini, selain aktif di dunia tinju, Patrick memang juga aktif dalam gerakan kemanusiaan. YKAKI mengapresiasi donasi yang diberikan Patrick Winata dan berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli terhadap anak-anak pasien kanker. Selain menjadi rumah singgah, YKAKI juga menyediakan sekolah bagi anak penderita kanker yang tengah dalam masa pengobatan, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Tapi kita bisa mencapai ini karena ada orang-orang seperti Anda, media, seperti Kompas, dan masyarakat ya seperti Patrick yang menyediakan begitu banyak waktunya untuk mendukung kegiatan Yayasan Kaki Anak Kanker Indonesia, YKAKI. Waduh, kita terima kasih sekali sama Patrick ini. Dia menyediakan waktunya sebegitu besar untuk membantu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ya, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi Patrick seperti di Indonesia seperti itu. So, kita bisa berdiri karena ada orang-orang, ada anggota masyarakat masih menaruh perhatian pada kanker anak. Lewat keberhasilan Patrick Winata membuktikan tekad kuat bisa membuahkan prestasi level dunia dan bermanfaat untuk sesama. Tidak berhenti, Patrick Winata dan Project 24 terus bergerak untuk membuktikan meski hidup dalam kondisi berbeda, semua manusia punya waktu yang sama setiap harinya, 24 jam untuk berjuang mewujudkan harapan. Putri Oktaviani, Yanuar Ruslin, Kompas TV, Jakarta. BNPB serahkan Huntara bagi penyintas bencana. Saksikan usai jeda. Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyerahkan 252 unit Huntara kepada warga 3 desa di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan longsor. Ratusan unit hunian sementara yang dibangun BNPB berada di 3 titik di Kecamatan Ketol, seperti di Kampung Bintang Pepara, di Kampung Serempah, dan Kampung Burlah. Total yang sudah siap dihuni sebelum Ramadan ini di Kecamatan Ketol berjumlah 252 unit. Kepala BNPB menyebut ada 791 unit Huntara yang akan dibangun di Aceh Tengah. Saat ini progres pembangunan seluruh Huntara sudah 80% dengan target sebelum bulan Ramadan akan selesai. Namun jika belum selesai, korban yang masih ada di tenda akan dipindahkan ke rumah kerabat atau sewa dan diberikan dana tunggu hunian 600.000 per bulan. Sebagai informasi untuk Aceh Tengah, Huntara yang harus dibangun adalah 791 Huntara. Dan sekarang semuanya rata-rata sudah dibangun. Target kami di awal-awal puasa ini semuanya sudah selesai dibangun. Sehingga masyarakat yang rumahnya rusak berat, hilang. Bahkan rumah yang diprediksi dalam waktu tidak terlalu lama akan rusak, hancur. Karena memang tempatnya diletaknya di daerah-daerah yang sangat berbahaya. Itu pun semua oleh Pak Bupati dipindahkan, direlokasi, baik relokasi terpusat maupun relokasi mandiri. Semuanya sudah serentak dibangun. Per hari ini yang sudah jadi sekitar 80% ya. Dalam waktu tidak terlalu lama di awal-awal puasa ini semuanya akan kita selesaikan. BNPB Pusat dan pemerintah Aceh Tengah tetap membuka peluang pendataan kembali bagi rumah warga yang rusak atau diprediksi akan rusak parah karena berada di jalur berbahaya.
Mustajab, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 8 kg sabu yang disimpan dalam oleh-oleh Bika Ambon. Narkoba tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi menggunakan bus yang ditumpangi pelaku. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat menggeledah tas yang dibawa tersangka berinisial ARM sesaat setelah menghentikan bus yang ditumpangi pelaku di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan narkoba dalam tumpukan oleh-oleh Bika Ambon. Petugas menemukan 2 kg sabu yang rencananya akan dibawa pelaku ke Jambi. Dari keterangan pelaku ternyata diketahui terdapat sisa narkoba lain yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Petugas pun kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu pelaku lagi yakni ZH yang berperan sebagai pemilik rumah yang menjadi gudang penyimpanan narkoba. Di lokasi ini petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 6 kg yang disimpan di dalam lemari pakaian. Seorang laki-laki yang kita amankan dan dilakukan penggeledahan, yaitu didapatkan 2 kg narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kemasan oleh-oleh berupa oleh-oleh Bika Ambon. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut kami lakukan pengembangan terhadap temuan yang 2 kilo untuk dikembangkan ke pengedar berikutnya. Kemudian dari hasil penggeledahan ternyata anggota kami juga mendapatkan hasil yaitu 6 kilo sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah rumah hasil penggeledahan. Dua pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jelang bulan Ramadan, harga daging ayam potong mulai merangkak naik. Hal ini menyebabkan penurunan pembeli hingga 40%. Kenaikan harga ayam di Kota Pekanbaru jelang Ramadan menyebabkan penurunan pembeli hingga 40% dari hari biasa. Seperti di Pasar Dupa, Kecamatan Merapoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, harga ayam potong ukuran kecil dijual oleh pedagang Rp36.000 per kilogram. Sementara ayam dengan ukuran menengah hingga besar dengan berat 1,5 hingga 3 kg dijual Rp32 hingga Rp34.000 per kilogram. Tidak hanya ayam potong, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam yang mengalami kenaikan Rp4.000 per papan atau per 30 butir telur. Meski mengalami kenaikan harga, pedagang bilang tidak berpengaruh terhadap jumlah pembeli. Para pembeli hanya mengurangi jumlah telur yang mereka beli. Sejak ayam naik agak menurun. Menurunnya berapa persen, Pak? 60% ada. 60% ada? 40% lah. Biasanya Bapak menyediakan berapa kilo? Ada 25.000 kilo. Sekarang nggak sampai. Kalau sekarang? Untuk pasokan telur sendiri masih aman, diperkirakan harga telur ayam akan kembali meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas 22 kontainer berisi bantuan untuk korban banjir dan longsor Sumatera. Selain makanan, bantuan berupa bahan bangunan juga diserahkan guna mempercepat proses pembangunan kembali fasilitas umum yang terdampak bencana. Pelepasan 22 kontainer berisi bantuan untuk korban bencana alam dilakukan di Polda Sumatera Utara. Bantuan untuk korban bencana Sumatera ini tidak hanya berisi makanan, namun juga obat-obatan serta bahan bangunan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas umum yang terdampak bencana. Pengiriman bantuan dikirim serentak ke 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut dengan bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat yang hingga kini masih kesulitan akibat bencana alam yang terjadi. Harapan kami bantuan ini bisa membantu khususnya
bagi masyarakat yang terdampak, dan tadi berdasarkan laporan bahwa bantuan-bantuan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak di 3 provinsi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.